Hello students, how are you? Everything alright? I hope so. Like to hear from you, love to see you soon. Obviously, I miss you. Stay at home, stay healthy, stay positive, stay safety, keep spirit and keep strong. We thanks to God that we are still given health and strength so we can learn today. We pray for everyone to be able to control themselves in COVID-19 situation, especially God's children may remain faithful and trust Christ who is sovereign over all things. And now, we are going to start our lesson thematic, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Tujuan yang pertama, dari kegiatan membaca dan mengamati, anak-anak diharapkan dapat melakukan wawancara setelah mengetahui jenis-jenis sumber daya alam hayati dan non-hayati serta manfaatnya. Kedua, mengetahui persebaran sumber daya alam di Indonesia dan membuat peta sumber daya alam daerah sekitar, serta menjelaskan sumber energi dan perubahan bentuk energi. Oke, sekarang mari kita menggambar ini. Nah, daerah tempat tinggal kita dikelilingi oleh berbagai sumber daya alam yang tersimpan di pegunungan, di mana lagi? Laut, kemudian hutan, dan sungai. Ada juga yang di danau. Nah, semua sumber daya alam yang tersimpan di pegunungan, di hutan, di laut, dan di sungai memiliki manfaatnya. Apa saja manfaat sumber daya alam pegunungan? Yaitu untuk menyuburkan tanah, untuk tempat penyimpanan air, sebagai objek wisata, sebagai tempat untuk hiking atau untuk mendaki. Hutan sebagai paru-paru dunia, menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi habitat makhluk hidup, mengatur iklim dan mendatangkan hujan, menjaga kesuburan tanah, mencegah bencana banjir dan longsor, sebagai sumber makanan, sebagai bahan medis dan obat-obatan. Manfaat laut sebagai objek wisata, sebagai pembangkit listrik, sebagai sumber makanan. Nah, di laut ada sumber makanan, ikan, kerang, gonggong, rumput laut, sebagai sarana transportasi air, sebagai tempat budidaya ikan, budidaya rumput laut juga, tempat cadangan air bumi, sebagai sumber air minum, yaitu menggunakan teknologi dengan mengadakan desalinasi atau menyaring air laut dan mengurangi kadar garamnya sehingga dapat diminum. Tapi kita di Indonesia belum menggunakan air laut sebagai air minum karena masih begitu berlimpah kekayaan alam di Indonesia Tuhan anugerahkan. Tapi seperti di negara Singapura misalnya, mereka sudah menggunakan teknologi mengurangi kadar garam air laut untuk dikonsumsi sebagai air minum. Nah, manfaat sungai sebagai sumber, sebagai tempat irigasi, sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai sarana transportasi, dan juga sebagai objek wisata atau lokasi pariwisata. Sungai juga bisa dijadikan tempat olahraga seperti arung jeram ya. Oke, laut juga bisa tempat olahraga ya. Oke, yang kemudian sumber daya alam di pegunungan, di laut, di hutan, di sungai itu terdapat sumber daya alam hayati seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup, dan itu sifatnya dapat diperbarui. Artinya itu tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus, tetapi kita harus tetap menggunakannya dengan hemat. Sumber daya alam non-hayati itu sumber daya alam seperti logam, mineral bumi, itu tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena dia terbatas. Nah, maksudnya tidak dapat diperbarui, dia tidak akan pernah habis, tetapi untuk dapat digunakan kembali membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Apa contoh-contoh sumber daya alam non-hayati? Minyak tanah, batu bara, emas, besi, timah, nikel, banyak lagi yang lain-lain. Mengelola sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, persediaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang terbatas.
Jika kita tidak mempertahankan bahan baku dan sumber daya alam agar bisa digunakan di masa depan, maka kita harus lebih menghemat dalam penggunaannya. Salah satu cara melakukannya adalah dengan metode produksi efisien dan bersih, seperti misalnya mengurangi penggunaan bahan bakunya, seperti yang kemarin kita pelajari itu mengadakan gerakan 3R ya. Kemudian mengurangi hasil produksi limbah dengan merecycle barang-barang yang bisa digunakan menjadi barang yang baru lagi. Kemudian mendaur ulang lebih banyak bahan baku. Lalu bagaimana? Yaitu tebang pilih pohon di hutan. Oke, karena hutan itu banyak kayu-kayu dan sekarang hutan sudah banyak ditebang, dijadikan tempat perumahan, dijadikan tempat industri, sehingga untuk menemukan kayu sekarang sudah sulit. Masih ada, tetapi tidak lagi sebanyak zaman dulu karena sudah banyak dipakai menjadi lokasi perkebunan sebagai tempat industri. Kemudian mengadakan reboisasi atau penghijauan, penanaman pohon kembali. Kemudian membuat terasering, mengadakan pemupukan terhadap tumbuhan atau tanaman. Nah, terasering itu membuat atau menanam tanaman di sela-sela ada tanaman lainnya. Misalnya kalau petani menanam jagung, misalnya sebelum jagungnya tinggi bisa ditanam misalnya sayur-sayuran di tengah-tengah tanamannya, atau petani tanam kopi, di tengahnya bisa ditanam cabai, sayur-sayuran yang lain. Lalu mencegah perburuan liar binatang langka. Kemudian membuat suaka marga satwa atau tempat perlindungan hewan dan cagar alam, itu tempat perlindungan tumbuhan. Nah, membuat waduk atau bendungan, mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, udara dengan cara apa? Tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke laut, ke sungai atau ke danau. Lalu hemat menggunakan sumber daya alam. Contohnya, gunakan air dengan secukupnya. Sekalipun sekarang dalam masa COVID-19 harus sering cuci tangan, tetap harus gunakan air dengan hemat. Oke, lalu sekarang dalam masa COVID-19 semua anggota keluarga terus di rumah. Nah, kalau televisinya tidak ditonton, dimatikan saja. Kalau tidak berada di dalam ruangan di kamar, kalau pada waktu siang hari, lampu listriknya tidak usah dinyalakan. Nah, sumber hayati itu tersebar di seluruh kepulauan Nusantara di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa saja sumber daya alamnya? Contohnya ini peta persebaran sumber daya alam non hayati. Contoh-contohnya itu apa? Sumber daya alam non hayati di sini ada aluminium, asbes, batu bara, gas alam, emas, perak, intan, itu banyak sekali, tembaga, timah. Nah, di sini ada tersebar. Misalnya emas ada di Tarakan, di Martapura, kemudian ada di Sorong, bauksit,nya ada di Kepulauan Riau, di sini ada di Dumai. Nah, banyak sekali. Nah, di buku paket anak-anak ada peta persebaran hasil bumi dan hasil laut. Nanti anak-anak boleh lihat di situ. Nah, ini persebaran sumber daya alam non hayati. Persebaran sumber daya alam hayati seperti ini tumbuh-tumbuhan. Nanti belum lagi hewan. Cengkeh, karet, kelapa, hasil hutan. Ini contohnya kelapa hampir di setiap pulau ada, seperti di Sumatera ada kelapa sawit, di Jawa juga ada, di Sulawesi, Kalimantan sampai ke Papua juga ada rotan. Nah, di Sumatera ini rotannya tidak begitu kelihatan. Nah, rotan ada itu di Sulawesi. Di Palu itu penghasil rotan terbesar di dunia. 60% rotan itu dihasilkan dari Pulau Sulawesi di Palu. 40% itu dari Filipina ya. Jagung itu banyak di Pulau Jawa, ada juga di Sulawesi. Nah, banyak sekali. Rempah-rempah juga ada ya, pala ini yang kuning-kuning ini pala dari di Indonesia Timur, banyak pala ya. Nah,
Nah, selain sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dibutuhkan manusia, juga memerlukan sumber energi. Apa itu sumber energi? Energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, energi mempunyai peranan yang sangat penting. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan mengerjakan berbagai kegiatan. Energi ada di mana-mana, bahkan tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Bentuk-bentuk energi. Energi listrik merupakan bentuk energi yang paling banyak digunakan saat ini. Energi listrik dibedakan menjadi dua. Listrik statis adalah muatan listrik yang berada di dalam suatu benda dan tidak mengalir. Contohnya adalah terjadinya petir. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir melalui suatu konduktor listrik. Energi panas. Panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan dan menurunkan suhu suatu benda. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan suhu tubuh dan juga mengeringkan berbagai benda. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Kita dapat menemukan energi kimia dalam berbagai benda, misalnya dalam makanan dan juga bahan bakar. Makanan mengandung berbagai bahan kimia. Saat dicerna, bahan kimia dalam makanan akan mengalami reaksi kimia, sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya yang keempat adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang berhubungan dengan gerakan yang terjadi pada suatu benda. Energi mekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial, merupakan energi yang tersimpan yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi terhadap suatu acuan. Contohnya adalah pensil yang kita angkat pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Apabila pensil dilepas, maka pensil tersebut akan melakukan kerja. Yang kedua adalah energi kinetik, merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif dari benda yang bersangkutan. Sebagai contoh, roda yang menggelinding akan menghasilkan energi kinetik. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada energi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Berikut adalah contoh-contoh perubahan energi listrik. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pemanas air. Selain itu ada solder, setrika, dan juga rice cooker. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contoh bendanya adalah bor listrik. Kemudian ada juga mesin cuci, ada juga blender, kipas angin, mixer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya contohnya adalah pada lampu belajar maupun lampu LED. Terakhir adalah energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya dan juga bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan juga bunyi contohnya adalah pada televisi dan juga komputer. Itulah materi. Sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Nah, dari pelajaran hari ini anak-anak nanti melakukan tugas, boleh melakukan wawancara tentang menghemat energi atau melanjutkan wawancara yang kemarin. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di buku paket dan mengerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 38. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Anak-anak tetap semangat belajar. Stay at home, stay healthy, stay safety, keep clean, keep spirit, and keep strong, and don't forget pray.
Thank you. Bye bye. See you next time.